Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Paragraf Diksi dan Tanda Baca. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Febrianti Pratiwi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. NIM saya yaitu 060403200101. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat paragraf, satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Paragraf yang baik terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Paragraf dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan sebagai paragraf. Dari kalimat-kalimat acak tersebut kita dapat menyusun paragraf deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, maupun narasi. Untuk menyusun paragraf yang padu, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih tema atau topik yang dibahas dalam paragraf. Yang kedua yaitu buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Yang ketiga yaitu letakkan kalimat utama tersebut di awal, akhir, dan di akhir paragraf. Letak utama ini tergantung jenis paragraf apa yang hendak dibuat, bisa dedukatif, induktif, atau dedukatif atau indukatif. Yang keempat yaitu buat beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hubungkan antar kalimat dengan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima yaitu membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun, diperbaiki apabila ada dua kalimat yang belum padu dengan kalimat yang lain. Nama saya Sobihatul Munawaroh Naimata, NIM 060403200099. Pengertian diksi. Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalamnya penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan hasil tertentu, seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Pengertian diksi menurut beberapa ahli. Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikan, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak membaca atau pendengar pilihan dimengerti. Selanjutnya yaitu ciri-ciri diksi. Terdapat ciri-ciri diksi, yaitu 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi diksi. Mengacu pada pengertian diksi di atas, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum,
Berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. Pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya yaitu jenis diksi berdasarkan maknanya. Dalam jenis diksi dengan berdasarkan maknanya dibedakan menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Di bawah ini penjelasannya. Makna denotatif. Denotatif tersebut memiliki makna asli, makna asal atau juga makna yang sebenarnya dari suatu kalimat ataupun kata. Di bawah ini merupakan beberapa contohnya. Anita sangat gemar membaca, maka tidak kaget jika dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Anita terlihat sangat gembar, mungkin dia sedang lagi berada di keuntungan yang melimpah. Badan Anita sangat kurus. Kata kurus tersebut memiliki makna denotatif keadaan tubuhnya yang lebih kecil dari ukuran badan normal. Makna konotatif. Konotatif adalah menyatakan makna yang memiliki arti bukan yang sebenarnya dari sebuah kalimat atau kata. Berikut ini adalah contohnya. Budianto banting tulang, bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kata banting tulang tersebut diartikan bahwa Budianto bekerja keras. Budianto merupakan murid yang kutu buku, jadi tidak kaget kalau dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Kata kutu buku tersebut diartikan bahwa Budianto itu sangat suka membaca buku. Budianto sangat bahagia, mungkin karena dia sedang mendapat durian runtuh. Kata durian runtuh tersebut diartikan bahwa Budianto sedang mendapat banyak keuntungan. Jenis diksi berdasarkan leksikal. Dalam jenis diksi dengan berdasarkan leksikal akan dijelaskan di bawah ini. Sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata lain. Sinonim merupakan sebuah persamaan kata. Di bawah ini merupakan beberapa contoh sinonim. Bahagia sinonimnya senang, cantik sinonimnya elok, lezat sinonimnya enak. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim merupakan kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Artinya dalam kata lain, antonim ini merupakan lawan kata. Contohnya, naik antonimnya turun, besar antonimnya kecil, banyak antonimnya sedikit, cantik antonimnya jelek. Homonim. Homonim merupakan kata yang mempunyai makna berbeda, namun pada lafal atau ejaannya itu sama. Di bawah ini merupakan contoh homonim. Pada pertengahan bulan, ibu selalu menerima upah kerja. Bulan purnama tersebut terlihat sangat jelas dan banyak bintang yang menemaninya. Kata bulan pada contoh kalimat di atas memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi mempunyai arti atau makna yang berbeda. Apabila pada kalimat 1 kata bulan menunjukkan tanggal, sedangkan pada kalimat 2 itu menunjukkan bulan yang ada di langit. Homofon. Homofon merupakan kata yang mempunyai makna serta ejaan berbeda, namun mempunyai lafal yang sama. Di bawah ini merupakan contoh homofon. Anita sedang mentransfer uang di bank. Bang Dimas merupakan kakak Anita. Kata bank serta bank mempunyai lafal yang sama namun mempunyai ejaan serta juga makna yang berbeda. Pada kalimat 1 itu menunjukkan tempat, sedangkan kalimat 2 itu menunjukkan arti saudara. Selanjutnya yaitu homograf. Homograf merupakan kata yang mempunyai makna serta lafal yang berbeda, namun mempunyai cara ejaan yang sama. Contohnya, Anita suka makan tahu goreng di ujung jalan. Anita tidak tahu bahwa kalau ini hari Rabu. Kata tahu pada kalimat yang dituliskan di atas memiliki cara ejaan yang sama. Pada kalimat 1 menunjukkan ke arah makanan, sedangkan pada kalimat 2 menunjukkan lupa pada hari. Selanjutnya polisemi. Polisemi merupakan kata yang mempunyai banyak arti atau juga pengertian. Berikut contohnya. Menabung di bank, maka kita akan mendapatkan bunga. Anita merupakan bunga desa di kampung ini. Bunga mawar putih itu sangat indah. Nama sahabatku adalah Bunga.
Pada kalimat 1, kata bunga itu menunjukkan bahwa keuntungan dalam menabung di bank. Pada kalimat 2, itu mengarah pada perempuan paling cantik yang ada di kampung. Dan kalimat 3 itu menunjukkan bunga mengarah pada tanaman. Dan yang keempat itu menunjukkan bunga sebagai nama manusia. Selanjutnya hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata yang mewakili banyak dari kata lain. Jadi sebuah kata hipernim tersebut bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan untuk hiponim merupakan kata yang terwakili artinya oleh suatu kata hipernim. Berikut ini contohnya. Di hutan itu banyak segala jenis binatang buas, misalnya seperti harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Untuk kata hipernim, binatang buas. Sedangkan untuk kata hiponim, harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, Budianto ke supermarket membeli sayur-sayuran seperti sayur bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Kata hipernim, sayur-sayuran. Sedangkan kata hiponim, bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut Goris Keraf, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Selanjutnya yaitu manfaat diksi. Manfaat diksi yaitu supaya pembaca atau pendengar tersebut bisa membedakan dengan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang hampir mempunyai ejaan yang mirip. Sedangkan untuk bagi penulis, diksi tersebut bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang tulisannya sendiri serta kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Siti Niswatin, NIM 060403201000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca. Pengertian tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Tanda baca juga mempunyai jenis-jenisnya, yaitu yang pertama tanda titik, 2 tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik 2, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda elipsis, yang kedelapan tanda tanya, yang kesembilan tanda seru, 10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, 12 tanda petik, 13 tanda petik tunggal, 14 tanda garis miring, dan yang terakhir apostrof atau tanda penyingkat. Dan tanda baca tersebut juga mempunyai penggunaan-penggunaan tersendiri. Jika kalian ingin mengetahui penggunaan tersebut, silakan kalian membaca makalah yang sudah kami berikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.